bolehlah tulis di kertas, insyaAllah akan disampaikan kepada Syekh. Tafadhal. Silakan, ada soalan. Tapi jangan soal tentang cerita para aulia, cerita tentang ashab al-maqabir barak yang ada di sini. Itu Ustaz Irfan yang menjawab. Tapi khalfiat tentang itu sangat-sangat minim dan sangat-sangat sedikit sekali. Ada soalan, silakan. Baca. Apakah cara terbaik untuk berhadapan dengan orang yang berbeza pendapat dengan kita? Kalau yang degil yang menjawab, tomboknya dia. Tapi kalau Ustaz Habib Umar tidak begitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi sebenja apapun hati kita tetap kita senyum. Tetap dengan kita akan bagaimana? Kalau seandainya dengan kita lain orang-orang yang semacam itu, sebagaimana orang yang tidak berilmu dalam rangka mulai mereka dibentak, dimarahin, atau sampai dipukul, ditendang, disepak, dipelit dan juga dicerca. Jadi apa bedanya dan apa perlunya dan apa untungnya dengan kita datang ke Tahrim untuk kita menimba ilmu? Kalau cara kita menanggulangi masalah, cara kita menanggulangi itu juga berhadapan dengan orang-orang al-mubtadi'in, itu seperti dengan orang-orang awam. Itu teorinya seperti itu. Kadang-kadang praktekannya susah juga. Bab dia degil dengan kita ini dikatakan kuburiyin sama mereka di Malaysia. Ini ahli kubur semuanya nih. Ini ahli neraka, ahli bidah, ahli dhalalat. Jadi nanti pada ziarah Nabiullah Hud alaihissalam, pada ziarah bulan Isbu Sya'ban atau bulan Sya'ban, masyaallah tabarak, kantum tuh sudah dapat satu gelar, baru saja sampai Yaman sudah mendapatkan gelar al-kuburiyin, al-kuburi, artinya penyembah kubur. Kira-kira dengan orang yang mengatakan kita ini penyembah kubur, untuk meredakan hati yang membara itu memang susah. Makanya kita belajar sabar, tabah, masya Allah, tabarakallah. Pada tuh kepala al-imam pembawa dakwah Imam Maulana Ilyas dipokol kena mendakwai orang preman, kumpulan orang-orang jahat. Jadi dengan botol minuman arak, minuman keras yang pada tidak sedang minum langsung dipukulkan ke kepala Maulana Ilyas, pulang pecah. Pada saat ketika itu beliau hanya tawajuh kepada Allah Jalla Jalaluh, hanya setakat dengan pukulan botol daripada minuman keras. Sementara dengan bagi Nabi kesekongkolan mereka untuk membunuh beliau. Beliau doakan sehingga dengan berkat doa daripada beliau tadi itu orang tersebut menjadi orang yang saleh, menjadi manusia yang baik di sisi Allah Jalla Jalaluh. Teorinya boleh tabah, sabar, bijak, ramah, santun, tapi prakteknya sangat-sangat susah sekali. Jadi bagaimana kira-kira? Ya mungkin dengan kita ajak dialog, katakan untuk apa? Allah ini nak ikut siapa? Nak ikut Rasulullah atau nak ikut Syafi'i dengan Maliki? Syafi'i, Maliki, Hambali, Ahmad, Hambal itu tidak masuk. Ikut yang masuk. Imam-imam yang empat tidak ada yang masuk. Quran hadis masuk. Iya kan? Betul. Ikut Al-Quran hadis masuk. Tapi pahaman awak terhadap Al-Quran hadis pun juga tidak masuk. Apa bezanya? Ini pahaman daripada orang-orang yang dekat dengan Allah Jalla Jalaluh, yang khatam Quran pada tiap malam, yang salat subuhnya Imam Abu Hanifah salat subuh dengan wudu isya. Nih sekarang nih masih ada berapa lagi yang masih berwudu? Secara perlahan di pengajian lepas waktu duha mundur semuanya, masyaallah tabarakallah. Ya imam duhanya ke bilik masing-masing, imam karena sudah merasa sudah batal. Beliau tak pernah tidur malam 45 tahun, salat subuh dengan wudu isya. Imam Abu Hanifah Nu'man yang hafal sejuta hadis takkan tidak ngerti yang dipahami sama salafi-salafi di tempat kita. Atau juga dengan seumpama Imam Malik, Imam Darul Hijrah yang senantiasa selalu bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dengan keyakinan seyakin-yakinnya
hum a'immatul huda. Memang kita katakan Al-Quran dan hadis itu maksum, ulama tidak maksum, siapapun tidak maksum, yang maksum para nabi-nabi dan rasul. Akan tetapi pemahaman daripada mereka lebih dekat kepada al-haq, lebih dekat kepada kebenaran berbanding dengan pemahaman daripada insan-insan seumpama kita. Jadi ala kulli hal, seperti yang Abi katakan tadi itu, kita kawal emosi kita berdialog secara baik, tapi juga kadang-kadang ada masanya, ada waktunya. Misal, apakah senantiasa pada waktu Nabi kita memberikan nasihat kepada para sahabat juga memberikan teguran dengan senyuman manis? Ada di antara daripada teguran baginda dengan bahasa yang tegas. Akatanun, afatanun, dengan bahasa yang keras. Afatanun anta ya Mu'adz. Kau ini tukang taburkan fitnah kau wahai Mu'adz. Jadi kadang-kadang ada waktunya dengan kita bersikap sedikit agresif, dengan tegasnya, mungkin dengan bahasa perli, itu ikut situasi, suasana dan keadaan. Ada dengan sebagian dengan bahasa yang lembut dia terima, ada dengan sebagian pada sombong dengan kita. At-takabbur ala ma yatakabbaru alaika tawadhu. Ini orang mantang-mantang punya duit, mantang-mantang punya jabatan, mantang-mantang baru jadi Perdana Menteri, lama baru jadi Perdana Menteri, bukan Dato' Anwar, bukan. Kamu pikir kemana? Banyak di dunia yang jadi Perdana Menteri, bukan beliau sendiri saja. Baru saja terpilih jadi yang berhormat, sudah tak pandai buka pintu kereta, sudah tak pandai kaut nasi, sudah tak pandai tuang teh, duduk saja begitu, makan sudah terhidang. Ambillah kau sendirilah, daripada dikautkan. Kadang-kadang ikut ukuran size perut kita, itu yang semacam itu baru mukadimahnya. Tapi karena orang lain yang mengautkan, cukup.